Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara praktis untuk tetap sabar dan bersyukur ketika melihat orang lain sepertinya lebih sukses menurut standar dunia? Dan apakah ada tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kenyataan pahit tanpa kehilangan semangat beribadah? Jazakumullahu khairan. Subhanallah jamaah. Iya. Kalau bicara bagaimana kita tetap bersyukur dan bersabar, tadi sebenarnya udah disampaikan ya. Di antaranya adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Yang kedua berkaitan dengan memandang kepada yang di bawah kita. Lalu berziarah kubur, itu menjadi bahan bakar kuat agar kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan prinsip tadi, bersabar dan bersyukur. Tapi kalau kita tidak mengikuti tips yang diberikan Nabi SAW, maka kita akan menderita. Orang kaya itu tetap akan menderita kalau ternyata dia tidak memandang kepada yang di bawahnya. Sampai ada cerita salah satu dari salafus saleh ya, dia mengatakan, aku itu kumpulannya orang kaya. Biasalah orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Ketika kumpul sama orang kaya, aku selalu merasa kurang. Temanku baru beli mobil, temanku baru beli ini, beli itu, macam-macam. Akhirnya dia ingat dengan wasiat Nabi SAW. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar itu, Ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan duduk sama mereka, dekat sama mereka. Akhirnya kata orang ini, ketika aku duduk sama fakir miskin, wallah aku sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rubah kumpulanmu. Ketika kumpulannya perempuan-perempuan yang hanya memamerkan kekayaan, yang ketika datang dia bawa tasnya, ketika tanya dia tunjukkan gelangnya. Kan ada orang yang bicara selalu yang dia lihat, oh baru beli ya, berapa harganya? Maka hindarin itu. Engkau akan bersyukur. Kumpullah sama orang-orang miskin. Dan ana merasakan sendiri dalam rumah tangga ana. Dulu jemaah, ada satu mahasiswa. Ya banyak mahasiswa yang susah hidupnya. Ada satu mahasiswa. Ana pesan sama istri ana, tolong datang ke rumahnya. Dia datang ke rumah. Setelah datang dia laporan, bang, subhanallah bang, itu punya uang hanya sisa 2.000 rupiah. Dan gak tahu yang mau dimakan hari itu. Sudah berkeluarga mahasiswa. Kemudian di rumahnya bang, ya Allah kayak kandang ayam rumahnya bang. Ketika orang seperti ini, maksudnya dia datang ke tempat orang-orang susah, engkau akan bersyukur kepada Allah. Kemudian jangan masuk pasar kecuali ada perlunya. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ada perlunya silahkan. Dulu generasi Ustadz Muhammad, ana ya, kita ke pasar, ada orang-orang ke pasar itu tujuannya bukan belanja, tapi apa? Cuci mata. Dulu gitu istilahnya. Ngapain? Jalan-jalan mah. Cuci mata. Mereka mungkin cuci mata ngelihat yang haram-haram atau ngelihat yang halal, ngelihat barang-barang yang dijual ini dan itu. Sekarang pasarnya ada di tangan kita. Jangan pernah masuk ke Shopee, ke Tokped, apalagi marketplace yang ada. Jangan pernah masuk ke sana kecuali engkau punya niat mau beli sesuatu. Aku mau beli sandal, udah tulis sandal. Benar cuma. Kalau enggak kita diteriak-teriakin, video ini ada yang live, ini kayaknya murah ini bagus kayaknya. Jangan. Insya Allah dengan cara seperti itu akan bersyukur. Anak punya anak, karena dia suka ikan, kadang-kadang dia ngomong sama bapak, bah pinjem bah.
Dia kelas 3 SD. Mau ngapain? Mau lihat-lihat aja. Terus ya mungkin masukin keranjang nanti bah, kata dia. Awalnya mau lihat-lihat, dia suka ikan, akhirnya dia mau beli ikan. Enggak, jangan Yusuf. Yang ada ini dilihat. Ikan yang di akuarium itu, ini yang dilihat. Jadi subhanallah, ketika orang itu melihat kepada yang tidak dia miliki, maka dia akan kehilangan yang dia miliki. Ana ulangin. Ketika seorang melihat kepada sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia akan kehilangan apa yang dia miliki. Dia sudah punya motor, tapi tatkala dia melihat kepada motor orang lain, hilang motor dia ini, nggak ada. Pakaian sama, handphone pun sama, hilang, nggak ada harganya handphone ini. Maka tolong yang ada jadikan sebagai bahan kebahagiaan, tanpa memandang kepada yang lainnya. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua apa? Apa pertanyaan kedua tadi jemaah? Bagaimana tips dari Rasulullah mungkin? Apakah iya? Apa iya? Iya. Bagaimana tips Rasulullah untuk mengatasi? Kan udah barusan. Berarti itu aja. Nah, udah terjawab apa belum yang tanya tadi? Sudah Ustadz, tapi ada pertanyaan lain. Apakah boleh Ustadz? Oke, siap, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan? Afwan, diulangin. Bagaimana? Bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan seseorang dari masa lalu dan hal itu membuat saya takut untuk melangkah, dan bagaimana sebaiknya menyikapi hal seperti ini? Jadi dia punya kenangan indah, gitu. Betul. Coba dia menyembunyikan, dia masih punya rasa sama. Mohon diulangin. Nah, tafadhali. Iya Ustaz. Apanya yang iya? Iya, dia ini ragu mau melangkah untuk menikah. Disebabkan? Karena masih memikirkan orang lama. Memikirkan orang lama? Ya. Udah nikah belum orang lamanya? Belum? Belum sepertinya. Nah, ahibati fillah, kembali kepada yang kita bicarakan tadi, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau memang masih ingin dengan laki-laki tersebut, boleh jadi perempuan ini pernah suka dengan seorang laki-laki. Makanya juga ini heran, terlalu dekat ini ikhwan sama akhwat ini. Sof yang paling dibenci sama Allah buat laki-laki yang mana? Yang paling akhir itu ada roja di situ. Raja-raja itu sof paling buruk di sana itu kan. Nah, sof yang paling buruk buat wanita yang paling depan ya. Jadi kalau bicara punya kenangan masa lalu, kalau dia memang masih belum menikah, ya udah kirim orang tuanya untuk menanyakan apakah dia mau menikah. Ana punya putri siap untuk dinikahi. Boleh seperti itu Syama. Menawarkan putrinya kepada orang soleh itu boleh dan bukan memalukan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Utsman. Padahal Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, tapi ditawarin putrinya. Kalau sekarang apa kata orang? Kalau menawarkan putrinya kepada laki-laki yang sudah punya istri, ya ini anak bapak pelakor semua seperti itu. Mereka berpikir enggak jemaah. Maka tadi yang pertama, memang kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabain mithla nikah.
Belum pernah dilihat ya obat yang mujarab untuk orang yang saling mencintai itu yang lebih dari nikah. Jadi ketika seorang suka, ya udah nikah. Tapi jangan hanya dengan dasar cinta. Tetap syarat-syarat, bukan syarat-syarat, kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW itu perlu menjadi patokan ketika memilih pasangan. Kalau engkau melihat memang laki-laki itu soleh, bismillah, minta orang tuamu untuk berangkat untuk menjumpai laki-laki tersebut. Boleh jadi dia mau menikah, boleh jadi dia menunggu memang. Kalau memang dia suka, atau boleh jadi enggak. Ya kalau sudah enggak, engkau putuskan tidak. Jangan hidup dalam hayalan. Jangan berharap sesuatu yang sudah jelas enggak mau. Maka perlu dipastikan. Pastikan, oh ternyata enggak, dia enggak mau. Sudah bismillah. Semoga Allah kasih ganti buat engkau yang lebih baik. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kemudian kita tahu dalam agama kita ada yang namanya istikharah. Musyawarah, istikharah. Dan kalau sudah istikharah, yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.